Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi dhawis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka sama-sama melaksanakan salat tarawih dan salat isya berjamaah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan salah satu hal penting yang jangan pernah kita lupakan adalah memperbanyak doa. Karena salah satu orang yang tidak akan ditolak doanya adalah mereka yang sedang berpuasa. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang puasa, di tengah-tengah ayat Allah berfirman tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, anni kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa setiap hamba apabila mereka berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka bersegeralah meminta berdoa kepada Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kita menyepelekan yang namanya doa. Banyak orang menganggap bahwa doa ini adalah pelengkap dalam kehidupan. Padahal justru doa itu adalah menu utama dalam kehidupan. Ketika dalam hidup ini ada dua hal, ada ikhtiar, ada doa, ada usaha, ada doa. Dua-duanya memang harus ada. Orang yang berdoa tanpa berikhtiar itu namanya orang malas. Orang yang berusaha berikhtiar tanpa melibatkan doa itu namanya orang sombong. Tapi kalau ada yang bertanya mana yang harus didahulukan, ikhtiar, usaha, atau doa? Ternyata para ulama menyampaikan yang lebih diutamakan adalah doa dulu, baru kemudian disempurnakan dengan ikhtiar. Banyak orang kemudian menyampaikan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil. Padahal buktinya kadang-kadang yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha itu mengkhianati hasil. Orang Indonesia ini bekerja, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, bahkan ada yang buka warung 24 jam gak tutup. Tapi ketika dia mendapatkan hasilnya, ternyata hasilnya bisa jadi kecil. Tapi sebaliknya ada orang yang bekerja cuman 1 bulan full, tapi hasil dari pekerjaan 1 bulannya itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Berarti kalau begitu, yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar kadang-kadang mengkhianati hasil. Oleh sebab itu dalam hidup ini utamakan doa dulu, baru kemudian penyempurnanya adalah ikhtiar. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, wa idzasta'anta fasta'in billah,
Kalau engkau meminta, maka minta tolonglah sama Allah. Kalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita lihat bagaimana sejarah membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu perang Badar Al-Kubra. Pasukan kaum muslimin kita tahu jumlahnya hanya 313. Orang-orang Quraisy berjumlah 1000 orang. Tapi ternyata dengan izin Allah, orang-orang Quraisy dikalahkan oleh kaum muslimin 3 kali lipat. Ternyata apa rahasianya? Rahasianya adalah doa. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sepelekan, jangan pernah lupakan dalam hidup ini berdoa. Dan Nabi SAW menyampaikan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ada satu pertanyaan penting, Ustadz, bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang kemudian bertanya, gimana caranya doa saya dikabul sama Allah? Sebelum kita bicara tentang bagaimana caranya doa dikabul, maka ada hal-hal penting agar kita menjauhi hal tersebut, karena hal ini menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan, thumma dzakara rajul, disebutkan ada seorang laki-laki, yutilus safar, dia melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbar, sampai kemudian bajunya, pakaiannya, badannya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya kemudian ke langit sambil dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Pertama, dia safar, melakukan perjalanan jauh, dan kita tahu bahwa salah satu orang yang tidak akan ditolak doanya adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Sampai kemudian dia asy'atha aghbar, bajunya dipenuhi dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, bahkan dia mengangkat tangannya ke atas langit. Dan disebutkan dalam salah satu riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala malu ketika tidak mengabulkan orang yang berdoa dengan mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Dia kemudian berdoa, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami. Semua syarat-syarat dikabulkannya doa dia penuhi. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, sementara makanannya diambil dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya diambil dari sesuatu yang haram juga. Wa gudhiya bil haram, bahkan setiap hari dia senantiasa bergelimang dalam keharaman. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana aku akan mengabulkan doa hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita sudah tahu apa penghalang-penghalang doa, maka kita juga harus tahu gimana caranya agar doa kita dikabulkan sama Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa menyampaikan ada 3 prasyarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap hamba akan berada dalam kebaikan, setiap doa mereka akan dikabulkan oleh Allah ma lam yasta'jil, selama mereka tidak tergesa-gesa. Jadi kunci atau prasyarat pertama agar doa kita dikabulkan oleh Allah yaitu tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa ketika berdoanya, atau tergesa-gesa ketika pengen cepat dikabulkan doanya. Karena Allah akan mengabulkan doa kita bukan di waktu yang cepat, tapi Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Seandainya Allah tidak mengabulkan hari ini, mungkin Allah akan kabulkan besok. Seandainya Allah tidak mengabulkan besok, mungkin 10 tahun lagi. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan di dunia, maka pasti kita yakin doa kita akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik di akhirat. Maka kunci pertama
agar doa kita dikabul oleh Allah, jangan tergesa-gesa. Banyak di antara kita kaum muslimin kalau berdoa itu cuman ingat di awal sama di akhir. Ketika orang membaca doa dibuka dengan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ketika di tengah-tengahnya kadang kita lupa apa yang dibaca oleh imam atau apa yang dibaca oleh orang yang berdoa. Ingat pas di akhir lagi, ketika orang yang berdoa baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi apa yang dibaca itu kita gak tahu apa maknanya, apa yang kita minta. Maka hati-hati, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Tergesa-gesa ketika berdoanya dan tergesa-gesa ketika ingin cepat dikabulkan doa tersebut. Karena tadi segala sesuatu yang kita minta sama Allah, Allah akan kabulkan bukan di waktu yang cepat, tapi Allah kabulkan di waktu yang tepat. Yang kedua, agar prasyarat agar doa kita dikabul oleh Allah, kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin bahwa doamu akan diijabah. Berapa banyak di antara kita berdoa meminta kepada Allah sementara dalam hati tidak yakin, sementara dalam hati ragu-ragu, bener gak Allah akan mengijabah doaku, bener gak Allah akan mengabulkan permintaanku. Kalau ada keraguan di dalam hati, ya, maka ini bisa jadi menjadi penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Sementara kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sahih, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu akan diijabah, doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi bahwa ketika Allah tidak mengabulkan di dunia, pasti Allah kabulkan di akhirat. Dan kita harus yakin apa yang kita minta itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, prasyarat agar dikabulkannya doa adalah al-istimrar, berulang-ulang. Kita meminta kepada Allah jangan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amalan-amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah, adwamuha, adalah amalan yang konsisten, adalah amalan yang dawam, adalah amalan yang terus-menerus, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Begitupun ketika kita berdoa, maka berdoa meminta kepada Allah tidak cukup sekali, tapi kemudian diulang-ulang secara terus-menerus. Jangan sampai dalam kehidupan kita kemudian kita meninggalkan doa. Karena doa tadi saya sampaikan adalah menu utama dalam kehidupan. Satu aktivitas itu diiringi oleh dua doa. Kita di masjid, maka ada dua doanya. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Satu aktivitas diapit oleh dua doa. Inilah maknanya tentang pentingnya doa dalam kehidupan. Dan doa itu sebagaimana kata para ulama bukan hanya permintaan. Doa oleh para ulama dibagi dua. Ada doa utsana, doa berupa pujian kepada Allah, dan yang kedua doa ut-talab, doa berupa permintaan. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu isinya doa. Dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya doa utsana, doa berupa pujian. Dan dari kalimat ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu namanya doa ut-talab, doa berupa permintaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melazimkan keseharian kita dengan doa, memulai dan mengakhiri setiap aktivitas yang kita lakukan dengan doa, dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa, setiap permintaan kita sebagai hambanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.